Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Fadila, NIM 2018-132032 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 6 Universitas PGRI Palembang. Dan kali ini saya akan membahas dari mata kuliah Praktek Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Napa Pratiwi, Magister Pendidikan. Dan saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Yuk kita lihat pembahasannya. Sebelum kita ke soal, yaitu kita akan membahas dulu neraca saldonya. Nah, neraca saldo ini adalah pembantu untuk jurnal penyesuaian yang akan kita kerjakan, yaitu senilai Rp74.100.000 dari neraca saldo. Lalu kita akan lanjut ke ayat jurnal penyesuaian yang akan kita cari nih. Nah, soalnya yaitu berdasarkan hasil interpretasi per tanggal 31 Desember 2019 diperoleh data penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, persediaan akhir barang dagang yaitu 5 juta. 2. Asuransi yang tersisa sebesar 2 juta. Yang ketiga, perlengkapan toko yang tersisa sebesar 400.000. Yang keempat, perlengkapan kantor yang masih ada senilai 50.000. Yang kelima, gedung disewakan selama 3 tahun mulai 1 April periode ini. Dan yang terakhir, iklan dibayar per 1 Mei untuk masa 20 kali penerbitan dan diterima 1 bulan sekali. Nah, itu dia yang akan kita bahas sama-sama ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu yang dimana soalnya persediaan akhir barang dagang sebesar 5 juta. Kita lihat dulu di neraca saldonya ada nggak persediaan barang dagang. Neraca saldonya persediaan barang dagang itu persediaan barang dagang awal. Jadi kita akan isi untuk jurnalnya, karena tadi di neraca saldo ada akun persediaan barang dagang, itu adalah persediaan barang dagang yang awal. Maka untuk di jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi pada persediaan awal barang dagang dan persediaan akhir barang dagang pada ikhtisar laba rugi juga masih di jurnal. Jadi untuk ikhtisar laba rugi persediaan barang dagang sebesar 4.500.000 dan persediaan akhir barang dagang pada ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta yang ada di soal. Lanjut kita soal kedua, yaitu asuransi yang tersisa sebesar 2 juta. Kita lihat dulu neraca saldonya ada nggak akun namanya asuransi diterima di muka. Nah, pas kita lihat neraca saldonya ada, maka neraca saldo kita kurangkan dengan soal, yaitu neraca saldonya ada 2.400.000 dengan soal tadi 2 juta. Jadi 2.400.000 dikurang 2 juta, hasilnya masih tersisa 400. Maka untuk di jurnalnya beban asuransi terhadap asuransi diterima di muka sebesar 400.000, maka kita akan tulis di jurnalnya. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu perlengkapan toko yang tersisa sebesar 400.000. Kita lihat dulu di neraca saldonya ada nggak perlengkapan toko. Nah, di neraca saldonya ada perlengkapan toko, maka kita akan kurangkan. Di neraca saldo ada 1.500.000 akun perlengkapan toko, maka kita akan kurangkan dengan soal 400.000. Jadi 1.500.000 dikurang 400.000, maka untuk jurnal yang akan kita tulis beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar 1.100.000. 1.100.000 tadi yang sudah kita cari, yaitu 1.500.000 dari neraca saldo dikurang dengan soal 400.000 jadi 1.100.000. Langsung saja kita pembahasan yang keempat, yaitu perlengkapan kantor yang masih tersisa adalah 50.000. Kita lihat dulu perlengkapan kantor ada nggak di neraca saldonya, pasti ada kan. Jadi untuk perlengkapan kantornya 1 juta yang ada di neraca saldo dikurang dengan 50.000 soal tadi, jadi 1 juta dikurang 50.000, jadi hasilnya masih 950.000 untuk masukkan di jurnalnya. Dan untuk nama jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantor terhadap perlengkapan kantor sebesar 950.000. Nah, jadi untuk masukkan ke jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantor sebesar 950.000 dan perlengkapan kantor sebesar 950.000. Lanjut kita ke pembahasan yang kelima, yaitu gedung disewakan selama 3 tahun mulai 1 April periode ini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu neraca saldonya. Kita lihat ada nih, karena tadi udah kita lihat di neraca saldonya ada akun sel diterima di muka, maka sel diterima di muka itu 24 juta di neraca saldonya. Dan di soalnya 3 tahun, 1 tahun itu 12 bulan, 12 dikali 3 36 bulan. Jadi 24 juta dibagi 36 bulan lalu dikali 9 bulan. 9 bulan dari 1 April sampai Desember dihitung, jadi 9 bulan. Sebenarnya kita akan tulis sewa diterima di muka terhadap pendapatan sewa. Selanjutnya yaitu iklan dibayar per 1 Mei untuk masa 20 kali penerbitan dan diterbitkan setiap 1 bulan sekali.
Maka kita lihat dulu di neraca saldonya ada nggak nama akun iklan diterima di muka atau iklan dibayar di muka. Nah, di neraca saldonya ada iklan dibayar di muka. Jadi 850.000 dibagi 20. 20 itu dari soal tadi 20 kali dan dikali 12. 12 itu 1 tahun ya. Jadi 850.000 dibagi 20 dikali 12 hasilnya 510.000. Setelah kita buat perhitungan tadi, maka kita jumlahkan menggunakan sum atau jumlah semuanya. Lalu dapatlah hasil 13.060.000 rupiah dengan debit dan kreditnya balance. Setelah kita membuat akhir jurnal penyesuaian dari perusahaan dagang tadi, maka kita akan sejajarkan dengan neraca saldo yang ada di soal. Lalu kita pindahkan dan kita akan kurangkan yang ada di neraca saldo dan ada di AJP. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan bisa lihat sendiri hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan buat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah hasil dari neraca saldo yang telah kita kurangkan dari AJP. Itulah hasil neraca saldo. Maka dapatlah hasil 80.210.000 rupiah. Baiklah, itu dia teman-teman pembahasan saya tentang jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Lebih dan kurang saya minta maaf dan dengan Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.